Pemirsa, artis yang tersandung kasus narkoba Amar Zoni dipindahkan ke lapas super maksimum security di Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni bersama 5 napi lainnya menempati lapas Karanganyar dan ditempatkan di dalam sel isolasi. Kasus yang menjerat Amar Zoni ini mendapat reaksi keras dari Komisi 13 Dewan Perwakilan Rakyat yang akan membentuk panja pengusutan peredaran narkoba di dalam lapas dan rutan. Narapidana Amar Zoni dan 5 orang kawannya dipindahkan ke Lapas Keamanan Tinggi Karanganyar, Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dan rekan-rekannya akan ditempatkan di ruangan penjara 1 orang 1 sel sebagai bagian dari keamanan sekaligus pembinaan dengan mendapatkan pendampingan serta dipantau secara berkala. Amar Zoni dipindahkan karena melanggar aturan berat menjual narkotika dari dalam rutan Salemba, Jakarta Pusat. Sebelumnya, Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat membeberkan kasus narkotika yang melibatkan pesinetron Amar Zoni saat tengah menjalani masa hukuman. Amar Zoni terjaring razia bersih-bersih narkoba di dalam rutan. Petugas sipir rutan Salemba pada tanggal 3 Januari lalu mendapati barang bukti narkoba jenis sabu seberat 17,61 gram serta ganja seberat 24,84 gram. Kasus yang menjerat Amar Zoni pun mendapat reaksi keras dari Komisi 13 Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam rapat tertutup yang dilaksanakan Komisi 13 DPR RI dengan Ditjen Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS, keduanya sepakat untuk membentuk panitia kerja mengusut peredaran narkoba dari dalam rutan dan lapas. Amar Zoni itu kan bukan pelaku utamanya gitu kan. Berarti tadi disepakati untuk dibentuk panja begitu ya? Jadi kita bisa tahu kan lebih jauh gitu, lebih mendalami persoalan gitu. Juga dengar dari masyarakat, dengar dari para ahli. Jadi di rapat ini ditemukan peredaran, memang ada peredaran di dalam lapas. Ya kan ini semua orang udah tahu kan itu kan. Makanya saya bilang kan peristiwa itu berulang-ulang terus gitu kan. Pihak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pun berkomitmen akan mendukung upaya pemberantasan narkoba di dalam lapas. Kita sama-sama punya komitmen seperti yang diarahkan oleh Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan juga Pak Dirjen bahwa kita komitmen zero narkoba dan jelas siapapun yang terlibat narkoba, baik itu petugas maupun warga binaan, tidak ada ampun, kita akan berikan tindakan dan sanksi karena tujuan kita satu. Warga binaan lapas rutan bersih dari narkoba dan itu berimplikasi berdampak pada pembinaan yang baik untuk warga binaan kita. Pemindahan Amar Zoni ke Nusa Kambangan untuk memberantas dan melindungi lapas dari peredaran gelap narkoba, serta untuk memberikan efek jerah dan bisa mengubah perilaku napi ke arah yang lebih baik. Dari kasus Amar Zoni ini, Ditjen Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS sudah layaknya berbenah. Tidak ada lagi peredaran narkoba di dalam lapas-lapas di tanah air. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, lantas bagaimana panitia kerja atau panja ini bekerja untuk mengusut peredaran narkoba di rutan dan lapas pasca kasus peredaran narkoba yang menjerat Amar Zoni di rutan Salemba? Untuk membahasnya kita sudah bersama dengan Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Sugiat Santoso. Selamat sore, Bang Sugiat. Selamat sore, pemirsa TV One. Baik, Bang Sugiat, bagaimana dengan tanggapan soal kasus Amar Zoni yang terjerat peredaran narkoba di rutan Salemba hingga akhirnya dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan, Bang? Ya, yang pertama kami sebagai Komisi 13 menyayangkan dan mengecam keras atas peristiwa ini ya. Bayangkan di Salemba saja masih ada bisa seorang warga binaan itu melakukan peredaran narkotika. Yang itu sesungguhnya kan Salemba itu kan lapas yang dianggap paling dekat dengan kekuasaan. Kalau di Salemba bisa seperti itu, apalagi di lapas dan rutan yang di daerah-daerah yang jauh dengan pantauan dan pengawasan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Saya yakin dan percaya bahwa apa yang terjadi di Salemba kemarin yang dilakukan oleh warga binaan yang bernama Amar Zoni, saya yakin dan percaya masih banyak juga di rutan dan lapas lainnya juga pasti ada modus-modus kejahatan yang sama. Dan kita sebetulnya Komisi 13 berkali-kali juga mendapat informasi, mendapat laporan bahwa ada beberapa kasus kejahatan yang juga terjadi itu dilakukan di lapas dan rutan, bukan hanya peredaran narkoba. Kemarin di lapas Tanjung Gusta
ada kasus penipuan scamming yang itu merugikan warga negara sampai ratusan juta. Ada juga kasus perkelahian sampai membuat warga binaan meninggal. Ada juga beberapa kasus kaburnya narapidana di beberapa lapas dan rutan yang ada di Indonesia. Saya pikir ini akan menjadi konsen Komisi 13 untuk membentuk panja, menginvestigasi, mencari akar masalah, dan sekaligus menyusun rekomendasi dan solusi terhadap masalah tersebut. Baik, Bang Sugiat, ini ketika dari rutan Salemba kemudian dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan, apakah ini merupakan solusi terbaik dengan pengamanan maksimum yang diberikan terhadap Amarjoni dan 5 narapidana lainnya dalam kasus peredaran narkoba ini? Sebenarnya kan di awal dari kebijakan Pak Agus Andrianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, salah satu kebijakan utamanya adalah bagaimana memindahkan seluruh bandar-bandar narkoba yang melakukan peredaran narkoba di lapas itu ke Nusa Kambangan. Kita kemarin sempat mengapresiasi bahwa apa yang menjadi kebijakan Pak Agus ini, saya pikir kita dukung dari Komisi 13. Tapi kenapa kok masih bisa ada yang seperti ini? Berarti kan ada kelalaian. Kita nanti akan menginvestigasi apakah ada keterlibatan petugas lapas dalam membackup peredaran narkoba di Salemba atau bagaimana? Baik. Dari temuan Anda di lapangan sebenarnya bagaimana peredaran narkoba di dalam rutan dan lapas ini dapat terjadi? Apakah terdapat kelemahan dalam sistem pengawasan atau tadi dugaan yang Anda sampaikan, investigasi terhadap petugas-petugas di dalam rutan dan lapas? Ya sebetulnya kami juga mendapat banyak informasi, banyak laporan bahwa ternyata lapas dan rutan kita dijadikan tempat yang paling aman bagi bandar-bandar narkotika untuk melakukan peredaran bisnisnya di rutan dan lapas, bukan hanya di Salemba. Oleh karena itu yang perlu nanti akan kami investigasi. Apakah kenapa lapas dan rutan kita dijadikan basis peredaran narkoba? Pasti ada sesuatu di situ. Apakah karena ada keterlibatan petugas lapas? Ini masih hipotesis kami ya. Nanti setelah kami bentuk panja, kita akan turun ke hampir semua lapas-lapas yang kita investigasi itu menjadi bagian dari pusat peredaran narkotika dan di lapas dan rutan. Baru nanti kami akan temukan fakta-fakta yang objektif yang bagaimana. Tapi yang paling penting secara umum kita sudah mendapat laporan hampir di semua lapas dan rutan, apalagi yang besar-besar di Indonesia, peredaran narkotika itu masih kerap terjadi di situ. Baik, laporan yang Anda terima atau Komisi 13 terima ini hampir seluruh rutan dan lapas besar ini terdapat kasus peredaran narkoba ini, Bang? Ya, berdasarkan data-data yang kami terima dari Komisi 13, baik data-data yang dilaporkan oleh beberapa warga binaan yang di dalam, itu melaporkan ke kami bahwa ternyata hampir sebagian besar lapas-lapas dan rutan-rutan yang warga binaan jumlahnya besar, itu di Tenggarai masih terjadi peredaran narkotika di situ. Problemnya, apakah karena pengawasan yang kurang, atau memang disengaja bahwa ini menjadi bisnis ilegal yang dibiarkan oleh petugas lapas dan rutan yang ada di Indonesia. Baik, kalau 1-2 kasus mungkin kita masih bisa membayangkan bahwa ini ada kesalahan pengawasan misalnya. Tapi kalau hampir seluruh rutan dan lapas tadi seperti yang Anda katakan, ini berarti ada sesuatu yang masif dan terencana, Bang? Ya, saya pikir itulah kenapa sejak awal kita mengapresiasi kebijakan prioritas dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Andrianto yang itu tegas 0% dari peredaran narkoba. Tapi kan ini sudah 1 tahun. Kita akan evaluasi apakah kebijakan itu efektif dijalankan, misalnya dengan pemindahan bandar-bandar ke Nusa Kambangan. Atau sesungguhnya problem utamanya adalah bagaimana petugas lapas itu bisa didisiplinkan supaya mereka bisa tegas melakukan pengawasan dan tidak boleh lagi mereka terbiarkan membackup, melindungi, atau katakanlah bagian dari sindikat narkotika yang ada di rutan dan lapas. Nanti pasti panja akan menemukan fakta-faktanya dan kita pasti akan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang bisa dieksekusi oleh Pak Agus Andrianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Baik, panja pengusutan peredaran narkoba di dalam rutan dan lapas ini apakah hanya isinya dari Komisi 13 dan atau nanti akan melibatkan juga banyak pihak di dalamnya untuk betul-betul mengusut dan menginvestigasi tentang peredaran narkoba di dalam rutan dan lapas ini? Kalau yang namanya panja masih menjadi wewenang dari Komisi 13. Kalau nanti dibutuhkan lintas komisi, pasti nanti namanya bukan lagi panja, tapi pansus. Tapi izin kami mengklarifikasi bahwa yang akan kami investigasi bukan hanya terkait dengan kasus peredaran narkotika, tapi juga ada laporan-laporan terkait dengan tindak pidana kejahatan lainnya, seperti misalnya penipuan scamming, misalnya judi online yang juga kita dapat informasi sangat merebak di lapas dan rutan, dan tindakan kriminal lainnya. Saya pikir panja ini akan menginvestigasi seluruh
problem yang ada di lapas dan rutan yang ada di Indonesia. Baik, jadi Panja ini tidak hanya mengkhususkan pada kasus narkoba, tapi kasus-kasus kejahatan yang berada di dalam rutan dan lapas, begitu Bang? Ya, betul. Dan kita ingin mengetahui apa yang menjadi akar masalah. Memang kita harus fair juga bahwa hampir semua lapas dan rutan yang ada di Indonesia itu kan over capacity. Over capacity-nya bisa sampai 300%, bahkan sampai 500%. Kita dapat laporan bahwa rasionya satu petugas lapas itu menangani sampai 20 sampai 30, bahkan ada 50 orang. Ada lapas yang isinya 500 orang, petugasnya cuma 20 sampai 30 orang. Mungkin itu juga problem kuantitatif, bahwa petugas lapas kewalahan. Tapi itu juga tidak bisa dijadikan alasan bagi mereka untuk membiarkan ketika ada indikasi peredaran narkotika, kejahatan penipuan scamming, ataupun kejahatan yang lain yang itu markasnya itu ada di rutan dan lapas. Baik, kita akan tunggu bagaimana kerja dari Panja ini untuk melihat dan mengawasi atau menginvestigasi kejahatan yang terjadi di dalam rutan dan lapas. Terima kasih Bang Sugiat Santoso, Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Siap.